Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Balik lagi bareng aku, Alenka Barsha, bestie kamu sepanjang hari. Nah, kali ini kita mau bahas apa ya? Kita hari ini bakal bahas MPLS nih, bestie. Tapi sebelum kita membahas MPLS, aku punya pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Makan nasi padang pakai box. Selamat datang di program Kahaf Talk. Speak up, inspire, and impactful. Bestie, kalian pasti pernah ngalamin MPLS kan? Ya kan? Di setiap kita transisi mau dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah, pasti ada yang namanya MPLS di hari pertama kita masuk. Bener Tapi banget namanya itu beda gitu kan. Jadi ada yang MPLS, ada yang lain-lain gitulah. Nah, Bestie, kebetulan kita lagi kedatangan special guest nih. Kenalin temen aku namanya Gwen. Hai Gwen, gimana kabarnya? Hai Alenka, kabar aku baik nih. Kalau kamu gimana? Aku baik-baik banget. Jadi hari ini kita bakal bahas MPLS ya. Nah, menurut kamu MPLS itu apa sih dari sisi pandang kamu? Kalau menurut aku dari sisi pandangku ya, MPLS itu adalah sebuah kegiatan ya. Kegiatan untuk menyambut anak-anak baru. Jadi biar anak-anak barunya ini bisa lebih bisa lebih mengenal lingkungan sekolahnya, bisa lebih mengenal budaya lingkungan sekolahnya. Jadi lebih biar mereka terbiasa dengan adanya budaya itu. Terus juga bisa dengan MPLS itu aku melihat mereka jadi bisa banyak mengenal teman-teman dari kelas lain gitu, ataupun dari SD yang lain gitu. Kan bukan cuma dari SD mereka aja ya, tapi juga bisa ada loh yang dari SD-nya itu dari luar kota tuh ada juga. Jadi bisa nambah banyak teman baru kayak gitu. Tuh. Oh, jadi menurut kamu tuh MPLS itu seru buat menyambut anak-anak baru dari SD berbagai macam, dari kota lain, dari Sidoarjo, Surabaya gitu ya. Ya. Nah, kamu terakhir kali MPLS itu kapan sih? Tahun kemarin atau tahun ini atau tahun kemarinnya lagi? Kalau aku terakhir MPLS itu baru tahun lalu ya, 2025. Jadi waktu itu aku itu murid tahun ajaran 2025-2026 kayak gitu. Kalau aku sebagai peserta MPLS di tahun ini, aku MPLS-nya tahun ini. Dari tahun ajaran 2026 sampai 2027. Nah, kamu tahun ini tuh jadi panitia atau jadi peserta lagi nih? Mau sih ya kalau jadi peserta ya, tapi ya karena aku udah kelas 8 jadi nggak bisa dong jadi peserta lagi. Jadi sekarang aku jadi panitia MPLS-nya nih. Weh, menurut kamu jadi panitia MPLS itu seru banget atau seru aja atau biasa aja? Menurut aku seru banget sih, karena kita jadi bisa membimbing adik-adiknya. Habis itu kita juga bisa yang lebih dulu gitu ngobrol-ngobrol sama adiknya. Jadi kita bisa akrab dulu sama adik-adiknya. Terus menurut aku juga seru karena waktu itu kita juga mikir gitu loh mau gamesnya apa. Terus jadinya bisa lebih sering gitu ketemu sama teman-teman gitu. Jadi kamu sebagai panitia di tahun ini pasti ada dong tantangannya bareng kakak-kakak OSIS yang lain. Menurut kamu tantangan di tahun ini MPLS itu apa aja sih? Aku pengen tahu, kayak hektik kayak gimana atau gimana gitu. Menurut aku sih ya tantangannya itu banyak sih. Jadi hektik sih iya ya. Jadi kita harus banget nih ya. Jadi kan aku ini sebagai tipikal orang yang kalau datang ke sekolah tuh sebenarnya telat gitu loh. Jadi aku nggak morning person ya sebenarnya. Aku juga santai. Jadi aku itu pokoknya pas selama MPLS itu aku harus berangkat jam 6:30 kayak gitu. Jadi bener-bener pagi terus langsung bener-benerin jadi ngurus-ngurusin, terus mempersiapkan kegiatannya tuh bagaimana. Jadi kita pasang bannernya lah atau gamesnya kayak gitu. Jadi menurut aku tantangannya itu sih. Terus tantangannya juga ada games yang misal nih balon-balon ya. Jadi ada suatu games itu tuh kan menggunakan balon nih. Balonnya tiba-tiba pecah gitu loh, pecah semua. Jadi kita harus mikir ini gimana caranya games ini tuh tetap berjalan. Itu pun juga
waktu itu gamesnya tuh belum mulai kan, tapi udah masuk waktu sholat Jumat gitu loh. Jadi kita harus kayak cepet-cepet gitu. Iya sih, wajar lah ya kalau ada kegiatan tuh mesti ada aja masalah atau tantangannya gitu kan ya. Nah, aku mau nanya nih, persiapan MPLS buat tahun ini tuh kayak 3 bulan atau sampai sebulan atau setahun sebelumnya atau gimana? Kalau persiapan MPLS ini ya, itu dari kan ada sih ya liburan semester, jadi yang liburan mau naik kelas gitu. Itu waktu itu aku liburannya kan 3 minggu ya, biasa kan 3 minggu. Jadi kita di 3 minggu itu dibagi per shift gitu buat masuk ke sekolah, buat buat mempersiapkan MPLS itu. Jadi kita udah nyiapinnya dari 3 minggu sebelum MPLS-nya. Terus aku kebagian di minggu ketiga, jadi minggu yang terakhir banget, itu pun minggu yang terakhir itu udah disambut sama adik-adik kelas karena waktu itu lagi matrikulasi ya, jadi ya lah. Jadi minggu terakhir itu ada matrikulasi gitu ya buat pemantapan buat MPLS nanti gitu. Oke. Nah, kamu tuh pas jadi panitia MPLS tuh kayak kebagian kelompok atau gimana, atau kamu jadi pendampingnya atau MC-nya atau gimana? Jadi aku mendampingi kelompok 5 ya. Jadi aku didampingin sama temanku juga. Jadi kan setiap kelompok itu dibagi ada berapa? 8 orang ya? 8 atau 10? 7? Ya segitu lah, 8-7 ya kayak gitu. Terus habis itu ada 2 panitianya yang mendampingi adik-adiknya. Jadi aku si humas sekaligus mendampingi adik-adiknya, mendampingi kelompok kayak gitu. Jadi kayak setiap orang pasti kebagian kelompok gitu ya? Pastinya beberapa sih, tapi pasti waktu itu yang udah kelas 8 itu harus semuanya kebagian waktu itu. Kalau misalnya yang kelas 9 itu nggak harus semua sih kebagian mendampinginya. Oke. Berarti semua panitia ada yang jadi MC, ada yang jadi kayak ngurusin acaranya, ada yang jadi pendamping kelompok ya. Menurutmu kelompok kamu tuh seru atau enggak pas kemarin? Jadi menurut aku ya, awal-awal itu sebenarnya pastinya aku deg-degan karena waktu itu yang aku tahu itu cuma beberapa doang, paling cuma 2 kalau nggak salah. Aku cuma tahu 2 anak doang karena itu dari aku waktu itu dari SD ku gitu. Jadi aku melihat oh ini gitu. Terus aku nggak terlalu akrab sebenarnya sama mereka. Cuman pas di hari MPLS itu menurut aku mereka fun sih karena mereka friendly banget. Terus juga mereka itu aku seneng karena mereka itu critical thinking banget. Jadi mereka pas main games itu mereka bisa nyusun strateginya gitu loh. Jadi kita sebagai pendampingnya kita cuma kebagian hore-hore doang gitu loh. Gitu ya. Jadi kita kebagian hore-hore gitu. Jadi kita nggak usah nyusun strategi. Jadi mereka nyusun strategi. Jadi menurut aku seru sih. Jadi kelompok kamu itu kebagian hadiah buat apa gitu enggak? Atau critical thinking atau gimana? Aku waktu itu alhamdulillahnya kelompokku tuh dapat jadi kelompok yang terinovatif ya. Terus juga ada 2 orang dari kelompokku tuh yang jadi jadi student yang critical thinking, yang paling critical thinking. Berarti ada kelompok kamu yang kebagian kayak award buat kelompok paling inovatif sama anak-anak paling critical thinking gitu ya? Iya. Jadi dari sisi pandang kamu sebagai panitia MPLS tahun ini, capek nggak? Pastinya capek banget ya, capeknya tuh capek banget. Apalagi harusnya di saat itu tuh aku pas MPLS harusnya di saat itu aku juga ke kelasku gitu loh buat ngobrol-ngobrol sama teman-temanku kayak gitu. Tapi aku tidak bisa karena yang ngurusin MPLS itu. Terus menurut aku capek, iya sih capek. Kayak bayangin kalian bangun paling pagi terus pulangnya paling telat kayak gitu. Waktu itu aku pulang telat itu aku sering pulang telat gara-gara evaluasi. Tapi aku selalu berusaha nggak pulang telat karena aku juga biasanya di rumah ada les gitu. Nah, bentar. Berarti kamu ada bilang evaluasi ya? Pas last day MPLS tuh, itu ada kayak pembagian pesan dan kesan buat kakak-kakak OSIS atau buat MPLS-nya atau gimana? Buat usada-usadanya atau gimana? Waktu itu pas hari terakhirnya sih ya, itu kita ada kayak message for OSIS gitu loh kalau nggak salah ya. Iya.
pokoknya di box warna merah itu kita nyuruh buat adik-adiknya, ya ini kalian kasih pesan-pesan buat adik-adik pesan-pesan buat kakak-kakaknya nih gimana buat acara MPLS-nya, kalian berharapnya di tahun berikutnya tuh bagaimana MPLS-nya kayak gitu. Terus aku pesan yang menurut aku berkesan itu ada apa ya? Ada adik kelas yang ngedoain kita semoga panjang umur, semoga sehat selalu kayak gitu. Jadi seneng gitu loh ngebacanya. Terus habis itu juga ada yang bilang, ini MPLS-nya seru banget kayak gitu. Jadi kita apa ya? Jadinya capeknya hilang gitu loh saat melihat pesan mereka gitu. Jadinya terbayarkan sudah. Kalau pas kamu baca pesan dan kesannya, misalnya dari adik-adik kelas 7 nih ya, menurutmu ada yang bikin sedih, ada yang bikin terharu, atau bikin happy, bikin marah, atau gimana? Menurut aku sih semuanya tuh hampir semuanya tuh bikin aku terharu ya, dan buat aku jadi semangat gitu loh. Jadi yes, akhirnya apa ya, ada yang melihat kerja keras kita gitu. Terus habis itu juga ada adik kelas gitu yang dia bilang kan ada ya rekan OSIS tuh yang dia itu galak gitu loh, dia galak ke adik-adiknya. Terus dia tuh bilang, ih kakak itu galak banget sih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kita nggak ngambil hati ya juga, ya nggak apa-apa lah, itu kan buat seru-seruan aja, bergurau-gurau gitu iya, aja. Kalau kamu nih, kan kamu sebagai adik MPLS-nya ya, kamu ada pesan nggak buat acara MPLS-nya atau buat aku nih yang sebagai panitia? Kalau buat aku sih ya, pesan dan kesan yang aku tulis kemarin pas di MPLS sih, aku kayak ya gamesnya itu seru, kakak-kakaknya pendampingnya juga asik banget, bisa diajak ngobrol, bisa diajak bercanda gitu. Terus juga aku salut sih sama kakak-kakak OSIS-nya karena udah mau kayak effort banget nyediain foto booth yang harus ditenteng dari lobby ke studio lagi karena udah rusak dan harus dibenerin lagi ya? Iya benar, itu udah rusak, pokoknya kayaknya tuh jatuh gitu kan, kita materialnya dari kardus ya, kayaknya tuh dia rusakin atau gimana, jadi kita harus ngegotong lagi ke studio buat dibenerin lagi, buat ngeprint ulang lagi, buat ngemotong-motong lagi. Astagfirullah, berarti capek banget ya. Terus aku sekarang yang nanya nih ya, giliran aku. Kalau misal kamu sekarang jadi peserta ini kan kamu kesannya seru banget ya. Kamu ada nggak kepikiran? Aku pengen deh jadi panitia tahun depan. Aku selalu kepikiran itu dari SD sih. Jadi kayak goalku dari SD itu, aku jadi OSIS nih. Aku pengen jadi OSIS pas jadi SMP. Nah, aku udah pengen jadi OSIS, antara itu jadi ketos atau sekretaris atau bendahara. Pokoknya aku jadi OSIS gitu aja sih. Jadi kayak aku udah selalu pengen jadi OSIS itu gara-gara aku punya ambisi, aku mau masuk SMA negeri, jadi aku harus jadi OSIS gitu. Menurut kamu OSIS tuh seru gak sih pas MPLS kemarin tuh? Ya seru lah, pastinya seru banget ya, apalagi kita bisa melihat, kita bisa ngobrol-ngobrol sama adik-adik baru, terus juga ya banyak hektik-hektiknya juga, jadi kita bisa apa ya, kita bisa melihat yang acaranya yang dari depan, acaranya sempurna banget nih, kita sebenarnya tahu di balik layar tuh sehektik apa kayak gitu. Menurut aku seru. Nah, hektik nih, kamu tuh pernah gak sih kayak ada marah-marahan antar OSIS, atau kayak marah-marahin sama gurunya atau pesertanya, atau kayak bikin kesel gitu? Pastinya ada sih ya, pastinya ada. Pastinya kan kita ada ya kalau misal kesel sama orang, apalagi kalau bisa di organisasi itu kan kita nggak tahu ya isi hati orang, jadi kita kadang kayak apaan banget sih, nggak jelas banget ya gitu. Kan? Cuman aku selalu berusaha mungkin untuk mendem itu semua, jadi udah mendem dulu, tunggu acaranya sampai selesai dulu. Soalnya kalau misal marah di tempat itu jadinya jadinya acaranya nggak seru gitu loh, jadinya kan bad mood gitu ya, kayak buat ngejalanin acaranya. Jadi kalau misal ada marah-marahan itu biasanya dipendam dulu, baru nanti pas evaluasi nih kita ngomong, ya sebenarnya kayak gini, aku kesel kayak gini. Dan nanti pasti bakal maaf-maafan kayak gitu pas evaluasinya. Juga waktu itu juga kesel-keselan sama guru sih, karena waktu
waktu itu ada yang gurunya ini tuh pengen mindahin tampilan ekstranya tuh di urutan kedua atau ketiga gitu. Padahal tuh udah disuruh tampilan pertama, dia tuh mikirnya miskomunikasi lah. Beliau itu mikirnya alat-alat musiknya itu tuh belum dipindahin, padahal udah dipindahin gitu loh. Jadi ya ada kesel-keselnya. Ternyata banyak juga ya kayak kesel-kesel sama marah-marahan antar OSIS dan Ustazah. Kukira tuh kayak kalian tuh kompak, damai, akrab, justice jaya gitu. Ternyata enggak. Ternyata banyak masalahnya gitu. Oke. Lanjut nih ya. Menurut kamu, pas hari terakhir itu kamu malah seneng akhirnya selesai, atau kayak ya selesai gitu, atau gimana? Kalau menurut aku hari terakhirnya tuh ada sedihnya, ada senangnya sih. Senangnya karena aku akhirnya bisa kembali ke kelas lagi dan aku bisa beristirahat dengan tenang gitu, tidak dihantu-hantui oleh MPLS kayak gitu. Cuman aku juga sedih karena aku harus kembali ke realita, yaitu aku harus belajar lagi gitu loh. Aku harus belajar ke kelas, kan selama MPLS itu aku sama sekali nggak belajar ke kelas ya. Tapi gara-gara udah selesai MPLS ya aku harus ya udah belajar lagi. Ya sih, capek ya. Iya capek, tapi ya senang juga sih, kan udah selesai ya. Berarti kalau udah selesai kamu antara seneng sama sedih gitu ya. Benar. Kalau dari sisi pandang aku sebagai peserta tahun ini MPLS ya, aku sedih soalnya kayak MPLS ini seru banget, temanya udah bagus, jargonnya bagus, terus kayak bagus semuanya deh pokoknya. Tapi kayak pas udah selesai, udah selesai pelajaran dong gitu, kayak astagfirullah, kenapa pelajaran gitu, kenapa nggak MPLS aja terus gitu. Oke, jadi itu aja obrolan kita di Kahaf Talk kali ini. Semoga obrolan ini bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Kita pamit dulu ya. Dari Alga Barsha dan Gwen Fadila mengucapkan dadah. Dadah. Dadah Besti.